Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Jika saya bicara tentang misteri, misteri itu benar-benar akan kita pecahkan. Nah, saya bersama dengan Ijusan. Apa yang akan dibahas di sini adalah membongkar rahasia agar bisa ke Jepang semurah-murahnya. Kalau tadi kita bahas, ini sebenarnya kita nggak berencana bikin video ini, tapi setelah tadi kita ngobrol, beliau ini akhirnya mau membongkar rahasia hidupnya yang telah memberikan pundi-pundi rupiah hingga miliaran, puluhan miliar. Caranya bisa ke Jepang semurah-murahnya. Awalnya kita bilang murahnya berapa? 5 jutaan ya? Ya, starting 5 jutaan lah. Tapi tadi saya tantang, bisa nggak bener-bener 0 rupiah? Bisa. Nah, makanya itu saya langsung tertarik untuk langsung ngobrol dengan Ijusan ini tadi. Agar kalian tahu, kalian jangan kemana-mana. Dipastikan kalau nonton video ini sampai selesai, karena rahasianya ini bukan clickbait, bukan promo, bukan kaleng-kaleng, bukan apa-apa. Jadi ini benar-benar bisa dilakukan. Caranya bagaimana? Nah, saya akan langsung bongkar. Tapi sebelum itu silahkan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Juga ikuti, ini ada channel juga namanya Star Value TV. Nanti akan ada di belakang. Tapi sebelum itu kita akan ngobrol-ngobrol. Kalau sudah, kita mulai ya. Jepang itu kan satu negara di antara banyak destinasi wisata yang sebenarnya kalau kita bilang jauh, ya nggak terlalu jauh. Kalau kita pengen pengalaman yang berbeda, kalau negara Kaukasia ya ke Australia. Tapi kalau negara Asia tapi yang berbeda tuh maksudnya ya kalau kita ke Malaysia, Thailand tuh ketemu orang kan kulitnya kayak kita, Mas, betul ya? Tapi kalau ke Jepang, Korea, Hong Kong, ya walaupun Singapura juga, tapi Singapura orang udah sering lah ya. Itu kan menarik gitu. Dan orang ke Jepang itu ada ketakutan. Ketakutannya satu diantaranya bahasa. Kan tulisannya kanji semua. Walaupun dibuat katakana, tapi tetap kalau nggak bisa baca ya kita nggak bisa tahu. Di sana orang-orangnya pun itu hanya mungkin 20-30% yang bisa bahasa Inggris. Kalaupun ternyata pakai Google Translate juga ya nggak senekat kalau kita ke Singapura gitu atau ke Thailand udah berangkat aja seperti itu. Nah, sebenarnya Jepang itu seperti apa sih kalau buat orang-orang yang pernah dibawa ke sana? Ketakutan mereka tuh apa aja? Ketakutan pertama itu biasanya ya ke Jepang itu yang pertama betul memang bahasa. Bahasa yang mungkin sebagian besar mereka taunya bahasa yang ya bahasa Inggris, tulisan bahasa Inggris, apa bahasa nyebutnya deh? Katakana. Bukan, kalau misalnya baca bahasa Latin. Nah, bahasa Latin. Tapi kalau di sana ada katakana, ada segala macam. Nah, mereka nggak bisa baca itu. Padahal sebenarnya di sana untuk public area itu sudah pasti ada Latin. Pasti ada. Pasti ada. Oke. Gitu. Kalaupun tidak ada, kita bisa nanya ke petugas. Di situ juga sebagian besar petugas itu sudah bisa berbahasa Inggris, menjelaskan bahasa Inggris. Ataupun juga mereka udah punya template untuk ngomong bahasa Inggris apa? Bahasa Inggris. Ataupun juga misalnya untuk peta terutama ya, lokasi di mana mereka udah ada mapnya sendiri gitu, tinggal ditunjukin aja. Kemarin juga pengalaman akhirnya ke Tokyo 2 kali juga yang ngajak Ijusan ini, ternyata memang ya sama kalau kayak ke Singapura, jelas keluar sendiri pun nggak akan nyasar dan di sana aman banget ya. Nah, tapi ada satu hal yang juga membuat orang takut, harganya. Karena Tokyo ini konon adalah negara dengan biaya hidup termahal di seluruh dunia. Ya, betul. Tokyo, Singapura, seperti itu. Nah, itu iya, Mas? Ngakali aja ya. Untuk biaya hidup ya memang dibandingkan dengan Indonesia itu bukan orang yang tinggal ya, tapi untuk kita wisatawan. Orang kita wisatawan memang kisaran kalau untuk sekali makan di minimal itu 100.000 lah kalau dirupiahkan. Kalau makanan yang ada piringnya gitu ya, bukan beli kayak jajan atau gitu. Ya, itu minimal sekitarnya kira-kira 800 sampai 1.000 yen. Itu kalau sekarang berarti 100 sampai 130.000. Ya, kurang lebih gitu 100 sampai 150.000 lah. Kita pukul rata-ratanya segitu sekali makan. Itu pun juga ramen sekelas ramen atau rice bowl gitu lah ya. Tapi kalau misalnya untuk yang lengkap set menu itu mungkin di atas itu sedikit gitu. Nah, berarti kan kalau makan aja sudah mahal, gimana caranya pergi ke sana benar-benar murah? Nah, kalau boleh dikasih tahu, ini kita ngomongin tadi sampai 0 rupiah loh, tapi kita berangkat dari 5,9-nya dulu. Lah 5,9 itu berarti tetap itu 5,9 nggak cuma pesawat aja kan? Ya. Pesawat, penginapan, makan juga bisa. Makan juga bisa. Ya, Oke. Lah kok tadi dibilang 0 rupiah, berarti 0 rupiahnya itu kalau apa? Jadi gini, kalau misalnya kebanyakan orang-orang gini ya, ini business trip nyebutnya vacation sekaligus business trip. Business tripnya dalam artian kita sebagai bukan penghubung ya, pedagang bukan pedagang, apa nyebutnya ya,
Ya just tip berarti. Ya just tip lah. Oh gitu. iya. Just iya. tip, Tadi karena menariknya itu tadi just tip. Just Jadi tip, ya. kebayang kan udah 5,9 itu 5,9 ya sebenarnya tadi ya. Itu murah. Ternyata hasil just tipnya bisa lebih dari itu. Ya, betul. Betul ya? Betul. Berarti sebenarnya malah kita jalan-jalan ini gratis ya. Betul. Dapat semua pengalaman, dapat foto di Instagram, video dan semuanya. Itu walaupun orang pertama kali ke Jepang juga bisa. Bisa. Coba dijelaskan dulu yang singkat. Jadi gini, saat ini sebenarnya barang-barang Jepang itu sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia. Tuh, barang-barang Jepang yang apa nih? Maksudnya barang Jepang kan ada Macam-macam. banyak. Ya, mulai dari fashion, pakaian, segala macam, elektronik, sampai ke obat-obatan. Oh, kita dan ngomonginnya yang umum ya? yang umum gitu ya. ha. Dan tidak semua barang itu memang tersedia di Indonesia. Oke. Yang sudah terbiasa ngambil dari sana atau menikmati atau pernah nyoba barang dari sana, itu akan ketika sudah mencoba barang yang lain dari negara lain atau segala macam, pasti kembali lagi ke produk yang Oke, sebentar. dari Jepang. Berarti ada produk-produk seperti fashion, kosmetik dan sebagainya itu yang itu asalnya dari Jepang. Setelah dikonsumsi, dipakai, ternyata itu saking kualitasnya bagus walaupun coba dari negara lain tapi akhirnya tetap setia ke situ. Jepang, Lah, iya. emang di Indonesia nggak ada? Hampir yang barang dipesan dari Jepang itu tidak ada di sini. Berarti memang ini barang langka yang di Indonesia nggak ada. Nggak ada. Barang itu ada dua macam kan? Barang yang di Indonesia juga ada tapi di Jepang lebih murah. Sama satu lagi yang memang barang di Indonesia ini nggak ada walaupun di Jepang itu mahal tapi tetap dibeli. Ya betul, dua hal itu yang jadi dasarnya orang Indonesia memilih produk dari Jepang. Gitu. Misalnya yang umum aja ya, kayak elektronik, itu di sini mungkin ada, di sana Jepang juga ada, tapi harga di sini lebih mahal. Meskipun nanti ada teksnya ya, teks tetap kalau misalnya kita bawa dari Jepang, dibawa ke sini, Yeah. tetap ada pajaknya, jatuhnya mungkin masih bisa di sini lebih murah. Iya, dan kita di sini nggak ngajarin untuk apa bohong atau ngakalin teks ya, tapi bener-bener ini bahkan dengan kita beli barang dari Jepang dibawa ke sini pun untungnya itu tadi itu bisa bayarin kita jalan-jalan. Iya betul, selisihnya masih lumayan. Contohnya apa, Gitu. Mas? Contohnya ya, barang-barang yang Ini contoh satu aja deh, contoh apa? satu ya. Untuk fashion ya, mungkin baju atau sepatu. Itu yang biasa lebih banyak orang konsumsi ketika barang baru rilis di Jepang apa segala macam. Itu udah pangsa pasarnya ada sendiri ya. Kayak Supreme gitu ya. Supreme, terus juga Betting Ape. ya betting app, baju betting app, terus juga Air Jordan apa itu? Sepatu. Oh, sama ada juga yang memang spesial rilisnya cuma di Jepang. Iya betul, ada special editionnya untuk di Jepang atau di negara lain. Cuma memang di Indonesia nggak ada intinya, nggak ngeluarin. Nah itu orang Indonesia pasti cari siapa yang bisa bawa ke Jepang, bawa dari Jepang. Bawa dari Jepang. Nah, Kalaupun seperti itu beli, itu tapi marginnya itu berarti kan kita harus ada jasa kan. Jasanya itu bisa untuk membiayai biaya kita jalan-jalan. Bisa. 5,9 juta itu tadi Bisa. untungnya. Iya, betul bisa. Jadi sebenarnya ya kita jangankan cuma nutup cost-nya kita doang, kita ngambil margin 1 juta, 2 juta itu masih memungkinkan. Oh. Jadi kita dapat jalan-jalannya dapat, duitnya juga dapat. Walaupun kita bayar pajak Iya, tetap. di Tetap. custom Di kita custom. bayar resmi. Resmi. Lah berarti ini banyak orang-orang sebentar. Barang itu tuh dijualnya berarti di mana? Tokopedia seperti itu ada? Ya, online shop, kebanyakan online shop Oh. atau juga memang di sini sudah ada pedagang besarnya, kita tinggal ngasih ke dia aja. Oh, Gitu. jadi mereka Tinggal nampung. jual. Iya, nampung. Oh, Gitu. lah berarti orang-orang seperti itu tuh yang jalan-jalan modalnya itu dong. Mereka diam-diam aja nggak mau bagi ilmu seperti ini berarti. Ya, kurang lebih karena memang itu mungkin sebagian mata pencarian mereka. Oh. Jadi sebisa mungkin tidak menambah pesaing lah. Gitu. Oh, lah tapi kalau misalkan orang kantoran masa iya mau pergi seperti itu regularly pergi ke Jepang bolak-balik kan? Kayak Mas Iwan ini kan memang bolak-balik seperti itu. Tapi kalau orang seperti itu kan juga nggak akan punya waktu. Coba misalkan kalau misalkan 5,9 ini akan balik misalkan apa? Barang pertama apa nih? Misalkan kita pergi 5,9-nya udah dapat nih. Nah, Ya. biar 5,9-nya ini tadi balik modal apa aja? Satu barang pertama. Kalau kita tidak ada sama sekali pelanggan ya, boleh dalam artian Yang pasti laku yang berarti. laku. Itu yang pertama adalah baju. Baju apa nih? Baju betting app segala macam itu yang pokoknya yang baru rilis itu udah pasti laku di Indonesia. Oke, betting app itu berapaan marginnya satu ini? Kita ngomongin margin ya, keuntungan ya. Minimal tuh 100.000 lah, Minimal? sekali. Iya, minimal. Berarti kalau seandainya kita bawa 10 itu Bisa 1 juta. bisa 1 juta Iya, minimal. Minimal. Wih. Ya, itu minimal sekali ya. Terus yang kedua tadi saya sepatu. Ha-ha. Itu minimal sekali itu. Sebentar, ini udah 1 juta nih, Iya. 1 juta. Terus kedua apa?
kalau sepatu yang cowok ya, yang agak sport gitu ya, itu minimal banget tuh 250. 250.000. Iya. Kalau 1 juta berarti bawa 4 ya? Bawa 4 aja cukup, iya. 4, Tapi kalau sepatu wanita itu juga minimal 200.000. Itu lebih kecil, lebih banyak kapasitasnya kita bisa beli. Sepatu wanita. Iya, jadi selain kita manfaatkan kapasitas pembebasan bea yang $750 USD, kita juga harus space juga ya. Karena kalau nambah space artinya akan semakin mahal, betul ya. Nah, oke, anggap aja sepatu yang laki-laki tadi 1 juta berarti 4 biji. Oke, terus sepatu perempuan 10 juga masih kecil. 10 berapa marginnya? Ya bisa 2 juta itu. Minimal. Minimal 2 juta. 2 juta. 2 juta udah 4 juta loh. Ya, itu terus dari yang kosmetik, nggak usah kosmetik deh, vitamin C, multivitamin di Jepang itu memang sangat bagus dan terkenal di sini. Itu satu produknya yang kecil ya, tipis apa satu bungkus itu mungkin bisa kita ngambil 50 sampai 100.000. 50 sampai 100.000. Iya, satu bungkusnya. Kalau berarti 10 biji masih aman ya? Masih aman. Kita bawa. Masih aman, 10 biji cuma segini doang kok. 5 juta. Wih, ayo Mas, 1 juta lagi apa nih? 1 juta lagi ya itu gampang kosmetik? sekali ya. Kosmetik. Skincare? Skincare ya ada. Merek apa? Obat jerawat. Obat jerawat gitu, obat jerawat lah nggak Iya. Ya. Emang di Indonesia nggak ada obat jerawat ya? Ada, cuma kan karena orang yang terbiasa pakai produk sana, namanya gitu. Apalagi yang biasa premium, mereka akan prefer ngambil barang dari luar yang sudah terbukti. Dan itu pangsa pasarnya itu kan yang menengah ke atas. Jadi kita ngambil 50-100.000. Mereka masih tetap mau kasih. Iya. Berarti ini tadi kita beli 10 pun itu masih kecil ya itu? Iya kecil. Itu paling satu koper ukuran 30 kilo juga masih cukup. Berarti 6 juta udah langsung itu tadi? Sisanya tinggal cari apa yang bisa menghasilkan, selesai. Ya buat diri sendiri kan juga ada dong kalau mau seperti itu ya. Tapi kalau mau seperti berarti sebenarnya tambah untung ya jalan-jalan ke Jepang? Iya. Ya kalau misalkan makanannya mau lebih mewah berarti tambah aja satu lagi 1 juta. Kalau 1 juta hidup 3 hari di sana itu makannya mewah? Kalau 1 juta ya, jadi gini, kalau di sana itu 1 juta makan aja? Makan saja, sudah mewah. Mewah ya? Bener mewah? Asal tahu restorannya. Jadi gini, restoran memang ada mewah-mewah bermerek segala macam. Jangan pernah masuk yang harga 3.000, 4.000 yen. Itu udah pasti 2 kali makan juga habis. Iya. Tapi ada restoran yang kelasnya di pinggir jalan juga, restorannya bagus, bersih, sesuai standarnya kebersihan sana. Tapi harganya di bawah 1.000 yen juga ada. Enak nggak? Enak, udah pasti. Tapi halal juga? Kalau halal atau tidaknya, di sana memang... Ya kan nggak ada tanda halalnya. Yang penting nggak makan buta ya namanya? Iya. Yang penting selama masih ikan, kayak gitu. Atau misalnya kalau ayam tidak. Kalau saya sih lebih prefer ikan-ikanan. Ikan yang fresh segala macam. Itu saya rasa masih oke lah. Iya, oke. Dan itu satu set. Ada nasi, sayur... iya, kayak kalau kita ke Yoshinoya set menu itu ya? Seperti itu. Iya, set menu tuh harganya sekitar 120.000 ya kalau nggak salah. Iya, di sana pasar. Tapi sekarang itu daerah terutama Asakusa ya, karena saya seringnya nginap di daerah sana, itu sekitar ada yang sekitar 700-800 yen itu masih ada. Oh ya? 600 yen juga ada, cuma ikannya agak kecil. Ya berarti itu sekitar 90.000-an. Iya, betul. Ya kalau seandainya sehari makan cuma 2 kali sama ngemil-ngemil di 7-Eleven itu masih 300.000 masih ini ya? Masih 250 paling ya? Betul. Wih, berarti memang seperti itu. Jadi sebenarnya itu memungkinkan ya sebenarnya kita misalkan bukan cuman punya ya, tapi modal uang segitu, sebenarnya modalnya nggak segitu, berarti modalnya harusnya 10 jutaan ya? Ya, tapi nanti akan kembali ya? Akan kembali. Jadi ada 2 teknik sih sebenarnya. Kalau misalnya kita belum punya pelanggan, kita otomatis modal sendiri dulu. Tapi kalau udah punya pelanggan, kadang mereka yang modalin gitu. Mereka mau bayar ke kita dulu? Bayar ke kita, namanya PU? Atau iya betul. Mereka bayar ke kita ataupun mereka sudah pesan barangnya, kita tinggal ngambil. Tapi mereka percaya sama kita, maksudnya karena barang itu memang dicari gitu ya? Iya, karena sudah mungkin berapa kali order apa segala macam, mereka udah tutup mata. Udah percaya gitu. Berarti sebenarnya memungkinkan ya? Iya. Makanya kemarin pas saya ke Jepang, bayang nggak, saya tuh ke Jepang itu setelah umur saya ini 40 tahun, 41 tahun, dan saya nyesel nggak ke Jepang lebih awal. Pas datang ke sana banyak anak-anak umur 18 tahun, 19 tahun ke Jepang sendirian, dan mereka itu tadi belanja. Kalau di ini berarti dibelinya itu yang kayak di Don Quixote itu ya, Donki ya? Enggak, justru menghindari yang seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah terbiasa ke Jepang ya. Jadi gini, kalau Don Quixote itu kalau di sini kayak apa ya? Kayak yang serba ada
Mungkin seperti ini, kalau di Singapura kayak Mustafa. Oh, harganya memang lebih tinggi berarti. Agak tinggi dikit. Nah, gitu. Cuma semuanya ada di situ. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita yang misalnya mau carinya sepatu, ya kita harus ke memang pusatnya. Ya Kalau betting app ya mana. betting app. Oh, iya kalau Gitu. di Donki kan betting app juga ada, macam-macam ada gitu. Tapi itu berarti memang harganya sudah di Ya, ini ya. beda. Jadi prefer kalau untuk barang-barang yang sifatnya khusus, ya baik kita langsung ke store-nya langsung gitu. Dan juga store terutama untuk kosmetik ya, itu beda-beda harganya setiap store. Jadi memang kalau yang saya sudah ngalamin, saya udah cobain mulai dari Asakusa, Shinjuku, Shibuya apa segala macam. Walaupun itu satu daerah, kadang tiap toko tuh beda harga. Oh. Seringnya bahkan tokonya sama, misalnya toko A gitu atau gini ya, kalau di sini toko obat A gitu ya, itu toko obat A setiap daerah tuh beda-beda. Loh, Bisa beda-beda harga barangnya. Jadi kayak misalkan kalau di sini tuh Century seperti itu beda-beda harganya. Beda-beda harganya. Gitu. Jadi walaupun di lokasi yang sama satu baris gitu ya, daerah Asakusa, toko Century misalnya gitu ya, itu beda harga. Oh. Gitu. Okay. Kadang juga beda kebijakan. Jadi di sana gimana? Beli berapa, ada batas maksimumnya. Oh gitu. Ada satu toko lagi yang sama persis mereknya segala macam, tidak ada batas maksimum. Loss, boleh. Iya. Tuh. Jadi kita harus kenali dulu tipe tokonya seperti apa. Berarti intinya adalah kita bisa pergi ke Jepang dengan biaya murah, bahkan biaya murahnya itu juga akan dikembalikan dengan biaya just tip itu tadi ya. Iya, Dan ini just tip yang legal ya, nggak nyembunyiin nggak apa. Maksudnya kan bener-bener ya kalau belinya masih 10 maksimal itu kan masih make sense ya. Iya, masih wajar. Kalaupun ternyata orang ditanya ya itu bisa juga untuk penggunaan pribadi gitu, seperti itu. Iya. Dan memang niatnya nggak untuk berdagang kan, memang pengen jalan-jalan pergi ke sana tapi dengan seperti itu. Nah, tapi maskapainya apa tadi itu Mas? Kalau maskapai ya, pilihan maskapai kalau untuk kita yang cari yang murah tapi juga full service, itu saat ini yang Full service dapat makan berarti ya, ya? buat makan. Terus Tempatnya juga legroomnya enak. Iya, betul. Itu antara dua yang saat ini yang jadi pilihan ya, KTI Pacific Oke. atau Philippine Airlines. Oke. Ya, Dua ada memang itu ya? satu ada Eva Air, cuma jam transitnya kurang bagus, kurang cocok. Jadi lama transitnya. Oh. Gitu. Sebentar, 5,9 tadi itu berarti kita berapa hari di Jepang? 5 hari 3 malam. 5 hari 3 malam tuh berarti hari pertama kita nyampe pagi. Malam, sampai sana pagi. Pagi itu langsung jalan explore. Apa? Malam yang nginep. Nginep. Oke, terus 3 malam kemudian Pulang. ada langsung pulang. Iya. Pulangnya jam? Pulangnya itu kalau misalnya KT itu ada yang jam 10, ada yang 10 apa? 10 pagi. Hmm? Sekitar siang itu ada. Kalau Philippine Airlines ada yang tengah malam, ada yang sore kalau nggak salah. Enakan sore ya berarti ya. Kita Iya, masih dapat siang. berapa hari lagi bisa bangun agak siang ya itu ya. Iya, itu juga Nah, bisa. penginapannya? Penginapannya kalau misalnya ini kapasitasnya karena minim, kalau hotel nggak mungkin. Iya. Karena hotel di sana aja bintang 3 itu sekitar 1 juta sampai 1,5 juta Oke. satu malam. Nah, ini? Ini namanya hotel juga, tapi bentuknya kapsul. Oh, kapsul. Hotel Sebenarnya malah kapsul. menarik. Orang Iya. pengen tahu. Terus? Cuma membedakan di sini adalah ini satu bangunan hotel baru. Dia punya menyediakan umumnya lantai 1 sampai lantai 7 itu kapsul, tapi lantai 8-nya itu yang room Kamar. biasa, Oh, kamar biasa. oke. Nah, kapsulnya ini juga bagus, maksudnya dalam artian nggak kayak barak gitu, enggak gitu. Tapi memang eksklusif, semua fasilitasnya lengkap, bahkan juga kebanyakan di sana tuh free refill untuk minum. Oke. Jadi minuman segala macam itu gratis. Tapi barang-barang yang kita belanja itu masih bisa masuk ke kapsul itu? Masih tadi? bisa. Jadi di sana disediakan locker. Hah? Bahkan juga kalau mau dititip di lobby di consignor-nya itu juga bisa. Oh, oke. Tapi yang balik lagi ya, itu tadi 5,9 itu kalau benar-benar semurah-murahnya dan bisa 0 rupiah nih. Kalau ternyata belanjanya lebih jago lagi, ya bisa aja naik yang harga bisa sampai 7 juta, 8 juta, tapi itu naik jal dan itu tadi ya. Iya. Ana, tapi ya belanjanya harus lebih cerdas lagi. Cerdas dalam artian bukan nyembunyiin loh ya, tapi cari customer yang memang perlu. Jadi hunting, misalkan nih, ada orang nitip baju betting app yang versi ini baru launching, terus memang harus dicari di toko ini atau sepatu Onitsuka ya kebanyakan ya. Ya, Onitsuka atau sepatu apa. Nah, kalau bisa seperti itu kayak kemarin saya dapat titipan tuh jaket Sukajian, jaket yang dibordir itu ya kalau kemarin kebetulan ya dia nggak bayar apa-apa. Cuman maksudnya itu kalau seandainya mau dikasih jasa titip pun itu bisa lumayan kan. Kalau baju kan bisa dilipat-lipat seperti itu. Dan kalau di X-ray pun nggak mencurigakan barang yang harus dikeluarkan terus dicek seperti itu kan Mas ya. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang nggak banyak orang tahu tapi orang juga nggak banyak nanya gitu. Kalau sebenarnya bisa, saya saranin banget karena ya ke Jepang itu membuka wawasan, benar-benar berbeda. Ya kalau ternyata lahir sampai sekarang kalian nonton ini, kalian orang Indonesia dan tinggal di Indonesia, percayalah ke Jepang itu membuka mata. Kalau ke negara lain mungkin masih, ya ini yang kita ngomongin yang terdekat ya. Kalau membuka mata banget ya mungkin ke USA atau ke UK atau ke mana. Cuman ini adalah satu pengalaman berbeda dan yang memang harus ke sana ya Mas ya.
Oke. Tapi buat kalian semua yang penasaran, silahkan kalian ketik komen di sini, atau kalau memang mau nanti kita bisa ya bikin WA grup apa-apa gitu buat belajar. Mau ya share seperti itu. Nah, pertanyaannya, kalau sharing seperti itu apa nggak takut nanti itu tadi lahan pencariannya di ini atau apa? Semua punya rezekinya Rezeki ya? masing-masing. Oh, oke. Pertanyaan satu lagi. Ini kan saat video ini dibuat, ini saat kita ini sekitar bulan Mei setelah Lebaran. Nah, nanti Jepang ini dibuka lagi kapan, Mas? Kalau sebenarnya menurut aturan waktu ketentuan awal itu per 1 Mei. Orang Indonesia bisa masuk lagi per 1 Mei. Cuma kemarin ada pemberitahuan lagi, update baru, itu baru 1 Juni. Oh, nah, kalau misalnya tidak ada pemberitahuan lebih lanjut lagi, informasi, berarti 1 Juni sudah bisa masuk. Tapi kalau ada baru, ya mau nggak mau kayaknya mundur lagi. Gitu. Tapi akhir tahun, awal tahun depan udah bisa jalan lagi lah ya, dengan semua ketentuannya itu tadi ya. Melihat kondisinya mungkin grafiknya udah mulai turun semua. Iya. Seperti ini. Ya kalau bisa terlalu lama juga kan kita nggak bisa bergerak. Iya, dan orang Jepang pun butuh pariwisata juga. Karena saya dengar bahkan mereka itu mau ngasih diskon untuk orang-orang yang mau wisata ke Jepang juga. Seperti itu. Ya semoga ini semua bisa jadi satu tambahan. Silakan komen di bawah ini. Nanti akan ada juga nomor telepon yang akan bisa dihubungi. Kalau kalian banyak tertarik, saya akan pin di atas. Dan juga nonton juga Star Value TV. Karena di situ banyak juga info-info tentang Jepang itu budayanya seperti apa, makanan seperti apa. Terus kemarin ngobrolin banyak hal ya. Nanti akan ngobrolin tentang di Jepang pendidikannya juga seperti apa. Siapa tahu mau kerja di sana atau mau tinggal. Ya, bisa juga ntar kita informasikan dalam video-video juga. Iya. Dan ini banyak video seperti ini. Cuman ya kita berusaha membagikan apa yang kita tahu dan kita akan mengajak orang-orang sebanyak mungkin untuk mengalami karena ini sesuatu yang membuka mata kita. Oke, terima kasih. Ijusan. Semoga ini bisa memberikan satu wawasan untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.